Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i dirayah hari ini. Akan kita jelaskan surat An-Nisa. Silakan dibuka ayat yang ke-29. Judul hari ini dari kalimat wala taqtulu anfusakum. Bunuh diri itu bukan dari ajaran Islam. Kenapa kita harus ngambil judul membunuh diri bukan ajaran Islam? Karena akhir ini kita lihat fenomena yang seolah-olah Islam itu dipojokkan selain dituduh teroris, dituduh radikalisme dan tuduhan-tuduhan miring, sehingga kalau ada kejadian yang di luar dugaan, tidak diterima akal sehat manusia, lagi-lagi ditunjukkan kepada umat Islam. Misalnya di Turki jika terjadi orang bunuh diri, maka yang disalahkan adalah umat Islam. Banyaklah kasus-kasus lain. Sehingga yang hangat hari ini ketika ada satu keluarga terbunuh, maka nyinyir dari mereka atau diduga kelaparan sesuai hasil forensik, maka mereka memojokkan kita memberi makan kepada tetangga lebih baik daripada umroh dan ibadah haji. Sesungguhnya tidak ada relevansinya. Tetapi itulah kita harus bahas hari ini. Apa betul ketika kita melihat orang bunuh diri atau kelaparan tidak ada solusi? Maka di ayat ini sebetulnya surat Al-Nisa ayat 29, kalimat la taqtulu anfusakum. Tidak boleh kamu membunuh diri sendiri. Artinya itu larangan. Bunuh diri itu dengan apapun caranya. Dan di dalam surat Yusuf misalnya ayat 87, orang yang bunuh diri itu orang kafir. La tayasu min rauhillah. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafir. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu orang kafir. Kenapa mereka berputus asa? Karena tidak punya keyakinan terhadap zat yang maha benar. Mereka keyakinannya yakhrusu, dugaan-dugaan hampa. Nah, jadi kalau menyematkan semua itu kepada umat Islam, sebetulnya karena mereka hasadan saja. Kalau kita lihat misalnya di dalam surat Jumat ayat 7, bunuh diri itu tidak dilakukan oleh orang beragama. Ya ayyuhalladzina hadu in zamtu anakum awliya minun nas. Wahai orang Yahudi, kalau kamu punya dugaan bahwa pertolongan itu dimiliki hanya kepada Yahudi dan tidak kepada yang lain, fatamannau mau tak, silakan kamu mati lebih dulu. Tapi wala yatamannau abadan bima kasabat. Orang Yahudi sendiri tidak berani mengharap kematian dengan kejahatan sekali. Jadi ketika mereka berbuat jahat, tidak ada sama sekali untuk mengharap kematian. Apa artinya? So, kematian itu sesuatu yang ya dianggap berat. Bahkan sampai ayat berikutnya, qul innal mautal ladzi tafinnuna fa innahu mulaqikum. Katakan oleh ya Rasul kepada mereka yang takut mati, sesungguhnya kematian itu bakal
mengejar kamu. Cuman kita memang kalau dihadapkan dengan kondisi yang tidak menguntungkan bagi diri kita dan umat Islam, maka tentu harus ada solusi. Solusinya apa? Solusinya ketika menghadapi sebuah kematian atau menghadapi perkara yang berat, kan sudah digariskan oleh Rasul, al-kais mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Yang hebat itu orang yang bisa mengendalikan nafsu dan berusaha maksimal amal soleh untuk menghadapi kematian. Jadi menghadapi sesuatu yang paling hebat itu adalah kematian. Itu keyakinan kita. Jadi kalau ada orang bunuh diri, itu berarti kan itu ajaran yang salah. Sebab yang namanya penyimpangan dari seluruh komponen ada. Jadi kalau misalnya ada paham yang bunuh diri karena mengharap sesuatu, itu bukan dari ajaran Islam. Itu mungkin ada sekte-sekte lain. Menurut para ahli kriminolog bahwa kejadian yang dahsyat itu tidak lepas dari 4 sekte. Ya. Ada saja mungkin sekte yang sesat dari mereka, misalnya yang dikenal para ahli, ada sekte apokaliptik. Sekte apokaliptik ini sebetulnya sekte satu kelompok, satu golongan manusia yang meyakini hari yang dahsyat ada, tetapi menyikapinya salah. Menghadapi hari yang dahsyat disebut kiamat itu dengan jalan pintas, dengan melakukan tindakan yang tidak manusiawi, yaitu bunuh diri. Itu sekte itu. Makanya kita dulu ya pernah dikejutkan juga beberapa kejadian untuk menghadapi kiamat. Kalau tidak salah dulu tahun 1999 itu kan keyakinan yang salah. Kiamat itu bakal terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99, karena memang mau kiamat sehingga semuanya dijual barang-barangnya. Sebab buat apa dipelihara kalau memang terjadi kiamat? Baik dia menyelesaikan dengan ya terbaik menurut dia. Itu satu sekte. Itu ya tidak, Islam tidak mengajar begitu. Kiamat itu kan waktunya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kenapa bisa ditentukan? Apalagi tadi menyikapi dengan misal harus cara bunuh diri di negara-negara barat yang sekuler, sehingga puluhan orang bunuh diri. Kenapa? Karena menghadapi yang dahsyat tadi itu. Kalau misalnya kiamat itu dianggap idal biharu pujirat, lautan meledak, ya Yonas inna zalzalatah sayun azim, goncangan kiamat itu sangat dahsyat. Yauma tarawna tadhul kullu mri'atin amma ardhat. Dari itu orang yang hamil semuanya melahirkan. Wa tadawqul hamlin dati hamlin hamlah, dan wa tarawna sasukaro. Kelihatan manusia seperti orang yang mabuk. Tapi wa mahum bisukaro, itu kejadian begitu kan bukan mabuk, walakinnal adab sadid. Memang karena kiamat itu adab sadid, memang dahsyat. Tapi kita kan keyakinannya beda dengan sekte mereka. Untuk menghadapi kiamat, ya sudah, tidak mau belah dilawan dengan misalnya bunuh diri dengan sebab minum racun atau gantung diri, bisa saling bunuh atau minta dibunuh dengan cara tidak makan atau mogok makan. Itu bukan ajaran Islam. Apalagi kita mengenal ada yang disebut altruistic society. Altruistic society itu suatu paham dari suatu kelompok militer yang dari dulu sudah terjadi perang dunia misalnya. Kena berhadapan dengan risiko yang berat, daripada ditawan kemudian dibunuh atau disiksa, lebih baik mereka bunuh diri dengan cara dibekali sosis yang di dalamnya ada racun. Tidak mau mereka menghadapi sesuatu yang
ya dahsyat tadi itu, maka lebih baik bunuh diri. Sudah banyak terjadi seperti itu, ya. Nah ini sehingga dipaham ini umat Islam yang melakukan bunuh diri karena mengharap sesuatu, itu sebenarnya sesuatu yang diharapkan materi atau sesuatu yang diharapkan kalau sudah meninggal misalnya dikawinkan dengan bidadari, itu tidak ada dalam Islam cara dengan bunuh diri. Kalau mereka masuk surga berjihad fisabilillah, ya ada musuh yang menyerang baru jihad, nah baru itu syahid. Kalau misalnya dikasih bom kemudian diikat di perutnya, nanti kalau kamu meledakkan diri nikah kepada gadis, memang orang masih labil misalnya, atau dicuci otaknya, daripada kamu susah, lebih baik kamu ikutin akan aku, bawa ini bom, lalu kamu bunuh diri, nanti keluarga kamu dijamin semua kehidupan kamu bahkan mendapat keberuntungan yang sangat. Ini apa betul ajaran Islam sendiri? Enggak begitu, enggak ada cara begitu ajaran Islam. Itu mati dengan tidak terhormat, ya. Makanya kalau ada umat Islam dituduh teroris, bawa bom misalnya ke tempat yang tidak sesuai dengan atau Islam, itu bukan ajaran Islam yang benar, dan mungkin itu ada cuci otak, ada keinginan pihak-pihak mereka untuk membiak Islam. Makanya tadi ayatnya kan wala taqtulu anfusakum, tidak boleh kita membunuh diri sendiri. Atau di dalam ayat lain wala tulqu biaidikum ila tahlukah, surah Al-Baqarah 195, tidak boleh kita menjatuhkan diri ke belakang kehancuran. Jelas bunuh diri itu tidak boleh. Apalagi kaitan dengan ada satu lagi, ada 4 semua. Ada disebut egoistic society. Egoistic society apa? Dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Misalnya ada orang putus cinta atau patah hati, merasa beban berat, ya lebih baik kalau kamu memang memutuskan cintaku, ya udah aku bunuh diri. Ada yang begitu. Tapi itu paham yang salah. Logikanya kenapa putus cinta kok malah bunuh diri? Diputuskan cintanya orang lain, nikah sama dia, bunuh diri, kan irasional kalau tidak ada apa namanya, ya cuci otak. Padahal kalau misalnya ada orang yang sampai memutilasi orang, ini kan karena misalnya cintanya direbut orang sampai dia membunuh istrinya sama orang lawan jenis yang dia tidak haram, itu juga satu hal yang salah. Bahkan sekte-sekte lain, misal orang membunuh mantan pacarnya, mantan kekasihnya, itu sudah irasional. Masa orang cinta seorang tiba-tiba diakhiri dengan yang sadis? Itu bukan ajaran Islam. Atau anomic society. Anomic society itu ikatan-ikatan sosial yang orang sudah tidak bisa menerima beban hidup, rasa malu, kehidupan bermasalah, ekonomi bermasalah, bensin mahal, uang nggak ada. Sampai ada berani orang, udahlah kita jalan pintas saja, bunuh diri. Ada yang begitu. Itu jalan yang salah. Kalau di negara yang tidak beragama, misalnya kita lihat di BPD sosial, karena ekonomi terpuruk, kemudian dia naik ke atas loteng, lalu menjatuhkan diri, sudah miskin, sudah tidak makan, dengan cara keji meninggalnya, atau gantung diri, banyak. Kecuali orang-orang yang kafir tadi itu pun sektenya. Orang kafir Yahudi tidak begitu, Nasrani tidak begitu, kan berarti kafir. Hindu, Buddha, kecuali dulu mungkin kena kejadian di Bali apa ya, tahu sebelum kemerdekaan itu ada orang tidak mau diserang Belanda, kemudian rame-rame minum racun. Itu sesuatu yang salah, ya. Karena ini saya sampaikan karena hal yang kita harus mengantisipasi anak cucu kita. Tidak boleh, karena ayatnya tadi ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ini baik surat An-Nisa ayat 100 ayat 29 atau surah Al-Baqarah ayat 195, ini semua kaitan dengan masalah sosial ekonomi. Bunuh diri itu
apa betul orang memang ingin kaya kemudian bawa bom lalu meledakkan diri? Nggak mungkin. Dia ingin kaya kok. Tapi kalau sampai tadi dia ingin kaya bunuh diri, itu kan berarti penyimpangan yang sangat jauh. Ya, jadi masalah ekonomi ini bisa saja matinya bunuh diri. Kenapa? Tidak kuat menawan tadi jeratan sosial ekonomi. Apalagi contohnya? Ya, ketika ada seorang menyalonkan kepala desa lalu tidak terpilih karena rasa malu di masyarakat, sudah habis uangnya, sawah dijual, motor dijual, mau jadi kepala desa, tidak terpilih, udah saya mati jalan pintas. Ada yang begitu, malu dia. Kalau dia sampai gila lalu bunuh diri, memang yang gila bunuh diri itu atau orang gila itu tidak taklif. Tapi kalau ada sabab dia gila kemudian bunuh diri, itu masih kena taklif. Sabab dia gilanya itu kenapa? Kalau tidak ada sabab, tidak gila, itu tidak taklif. Tapi kalau sababnya dia lihat karena memang malu sampai gila, ini kan disebut gomman au asifan di dalam tafsirnya. Sama aja, hukumnya dia tidak tidak dianggap gila, karena sababnya itu yang harusnya disikapi dengan cara islami. Kenapa kalah jadi kepala desa kemudian bunuh diri? Tidak tawakal kepada Allah, tidak ingat ayat qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha yang minggu lalu saya sampaikan. Allah bisa mengangkat jadi kepala desa kalau Allah berkehendak, dan juga bisa tidak jadi kepala desa kalau tidak berkehendak, meskipun sudah banyak uang keluar. Saya tanya bapak-bapak, ada gak orang yang mau jadi DPR kemudian tidak naik ke parlemen, ke gedung terhormat, uang sudah habis, mobil sudah habis? Ada gak yang sampai gila? Saya tanya, banyak. Ada gak yang sampai bunuh diri? Banyak juga. Jadi cara menyikapinya hidup itu. Ini saya sebut tadi anemic society, sehingga masalah jeratan sosial ekonomi, masalah benturan ekonomi ini menentukan penyikapan yang salah jika tidak kaitan dengan iman tadi. Makanya dipanggilnya di sini ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau kita lihat tafsirnya ya ayyuhalladzina amanu ini kan kaitan dengan masalah ekonomi. La taqulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh kamu makan harta dengan cara batil. Itu kan ada 6 tafsirnya. 1, dengan batil itu riba, misalnya makan riba. 2, gasab, manipulasi. 3, korupsi. 4, bisa saja dengan gos, menipu, atau hadiah menipu, bersumpah palsu, dan bisa gurur, tipu menipu, dan bisa tatbik. Tatbik itu tadi memberikan data. Itu yang tidak boleh, dan sekarang banyak dilakukan. Nah, sehingga dia sudah melanggar premis pertama, yaitu melakukan dengan cara yang batil. Nah, akhirnya kena batil tadi, ingin jadi DPR kemudian pinjam sana sini, ya, habis, kemudian dia stres lalu bunuh diri. Nah, itu kan sudah itu ayat itu maksudnya. Wala taqtu anfusakum, tidak boleh kamu membunuh diri karena sebab akibat tadi ada pelanggaran pertama. Kenapa tadi? Ya dengan batil. Roswah dari tinggal roswah, dengan menyuap, membujuk rakyat memilih dia. Itu cara yang batil. Sehingga ayat wala taqtul anfusakum, tidak boleh kamu membunuh diri dengan sebab tadi kamu faktor ekonomi yang salah. Kalau ekonomi yang benar kan ila antakuna tijar antarodin. Kalau sudah saling rela merelakan, tidak ada terpaksa, tidak ada batil, tidak akan terjadi walak tatwa, tidak akan terjadi bunuh diri itu. Itu Pak rumusnya. Makanya wala taqtu anfusakum, tidak boleh membunuh diri kamu itu birtika bima yuadi ilahilakiha. Sesuatu yang bisa kamu hancur disebab itu. Birtika bima yuadi ilahilakiha, dengan sebab sesuatu yang diri kamu bisa hancur.
baik di dunia ataupun di akhirat. Ini yang tadi bunuh diri itu dunia akhirat Pak hancurnya, ya. So ada hadis, kalau dia mengharap uang tadi dengan cara bunuh diri, duit tidak dapat, di akhirat sisa, itu kan tidak boleh. Itu wala taqtulu anfusakum, tidak boleh membunuh diri dengan sebab materi yang salah, menjual diri, napas, menjual keyakinan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ada 3 tafsir pokoknya itu kalau tadi membunuh diri di dunia itu. Ya, satu, misalnya ini, tidak boleh zina. Kenapa? Kalau zina itu bisa diranjam. Ranjam itu tadi sampai mati. Satu. Wala taqtulu anfusakum, yang kedua, tidak boleh membunuh seseorang tanpa dosa. Kalau membunuh seseorang, kita dikisos. Tidak boleh membunuh tanpa dosa. Yang ketiga, ini la yuqtalu nafsahu ghamman aw asapan. Membunuh diri tidak boleh membunuh diri karena stres. Stres itu tidak bisa menahan amarah, goman tadi, atau asapan, atau berkesedihan yang berkelanjutan. Dalam ilmu tasawuf itu penyimpangannya ada apatis fatalistis. Apatis fatalistis itu dia tidak bisa menyikapi, awalnya gagal paham dalam sufi, akhirnya jadi fatal. Dia ya stres tadi, stres kemudian jadi gila. Dan memang kalau kita lihat tadi sebab ekonomi bisa jadi gila, bisa stres dan bunuh diri. Coba kita lihat surah Al-Baqarah. Kan di surah Al-Baqarah itu alladzina ya'kulu riba la yakumuna illa kama yakumu yatakhabbatus syaitanu minal masi. Sesungguhnya orang yang makan harta riba, dia tidak bisa bangun kecuali dia bangunnya seperti orang yang kesurupan karena dia tersentuh setan. Jadi orang kesurupan itu artinya orang kesetanan. Kenapa kesetanan? Karena dia makan harta riba, atau diluncurkan qaulu innamal bai'u mislu riba. Dia mengatakan bahwa sistem jual beli Islam itu seperti riba. Jadi riba dianggap hebat, padahal tidak. Ya, jual beli Islami beda dengan riba. Riba beda dengan sistem Islami. Tapi mereka mengatakan sama aja tuh bank syariah dengan bank konvensional. Awas, hati-hati. Kalau orang mengatakan bank syariah sama saja dengan konvensional, itulah yang disebut yatakhabbatu syaitan minal masi. Itu orang yang kena kesurupan, gila itu. Nggak bisa kok bank syariah disamakan dengan bank konvensional. Kalau misalnya mirip-mirip mungkin dari teknisnya, dan itu pun kita yang salah. Oh, mahalnya, lebih mahal daripada bank konvensional, bank konvensional murah. Ya gimana tidak mahal, memang asetnya baru sedikit sehingga bayar kosnya lebih banyak, jadi mahal. Misalnya marginnya, loh kurang bagus. Ya kenapa tuh tidak ada orang yang melaksanakan dari dulu supaya karyawannya lebih santun, lebih bagus? Kan teknis itu kan kita berapa tahun konvensional, begitu ada bank Islam ya persis saja seperti bank konvensional. Jadi bukan salah siapa, kita sulit yang salah. Kenapa bukan dari dulu? Kalau ada kekurangan sedikit ya sebut misalnya. Jadi hati-hati. Kaitan tadi dengan wala taqtulu anfusakum, tidak boleh kamu membunuh dirimu sendiri. Ini ada hadis yang terkenal ini 3. Ya. Saya lupa rawinya, karena dulu menghapalnya nggak sampai rawi ya. Sebelum saya belajar di Kedaung, ada hadis mengatakan man taradda min jabalin faqad nafsah bahwa pinari jahannam yataradda fiha. Barang siapa orang yang menjatuhkan diri dari gunung atau dari loteng kemudian meninggal, dia mati, dia itu matinya diancam oleh neraka, bahwa pinari jahannam, dia masuk api neraka. Karena tadi bertentangan dengan surat Yusuf, wala ta'asumi rahillah. Kenapa dia harus sampai bunuh diri? Dengan sebab misal tidak mampu menghadapi masalah ekonomi. Jangan sampai bensin naik keturun-turun bunuh diri. Harusnya disikapi dengan belum saatnya, udah. Dalam doa sekalipun tidak boleh menentukan pilihan untuk oleh kita, ya, bahwa dhamilakal ijabah, Allah yang menjabah doa kita. Fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid, di waktu yang Allah tentukan, bukan waktunya kita yang menentukan. Ketika Nabi Musa Rabbana bis ala amwalim, ya Allah hancurkan tuh Fir'aun,
wasdud ala qulubihim, kunci itu hatinya, sebab mereka tidak akan beriman kecuali surat adab. 400 tahun baru dijabah itu oleh Allah. Qad ujibat da'watukuma. Jadi waktunya Allah yang menentukan. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah ingin seperti menyulap berkentangan, nggak bisa, kecuali memang yang ada teks-teksnya di Quran. Misalnya ada karomah, rizki itu kan ada yang dijamin oleh Allah, rizki madmun, ada yang dibagi rata, ada yang dijanjikan, ada rizki yang istidraj, ada satu rizki lagi yang jarang dikemukakan, yaitu rizki min indillah. Itu kelas tinggi Pak, rizki min indillah itu. Bisa nggak kita kadang-kadang, oh Pak Ustadz, itu mungkin ada hujan dolar dari langit. Kata siapa itu mungkin? Kun payakun, bisa Allah. Nabi Zakaria sampai kaget. Maryam itu kan dinadatkan oleh ibunya mau jadi muharrar, disimpan oleh Zakaria di mihrab. Zakaria naik, pas begitu naik, Siti Maryam itu kok di hadapannya banyak makanan. Ada jeruk, ada apel, ada buah-buahan. Maryam, dari mana ini makanan banyak amat? Ini kan bukan musuhnya. Kok kamu dari mana ini? Siapa yang naik? Tapi dijawab oleh Siti Maryam, min indillah, dari Allah. Apa bisa kita begitu sekarang? Ada mertua datang ke kamar kita, yang dari mana dulu? Singkololer dolar di mana ya? Emas singkololer. Bisa nggak jawab? Di Allah. Nggak mungkin, karena kelasnya kelas rendah kita. Tapi bisa Allah gitu. Kalau itu kelas apa? Kelas host gitu ya, irhas atau calon nabi. Sekarang mau bagaimana mendapatkan irhas tadi seperti min idillah, rizki yang madmun, keyakinannya kita kurang, sehingga kita yang ditulis oleh saya itu salikin, yang paling menyesal di akhirat itu karena kurang yakin kepada rizki. Apalagi sampai bunuh diri, kecuali didoktrin tadi. Kalau kamu sekarang ingin dapat uang banyak, udah nih bawa bom nih, ledakan tuh. Ah itu cuci otak namanya, nggak ada Islam begitu. Ini ada kejadian di Turki, katanya itu orang Islam itu lagi. Terus kemarin ada yang itu apa? Ini penting diselesaikan kita. Kenapa? Ini menjaga akidah. Dan ini sudah banyak terjadi. Ini mau pemilu nih, hati-hati. Kalau ada perebutan wakil presiden, calon presiden lah sering bunuh sih belum, atau gantung diri ya, saya belum dengar. Milih si A, nyalonkan si A lalu temenang, gak ada yang gantung diri, teman-teman konyol itu mah. Waktu jadi presiden saya gitu kebawanan naon terjadi, malah calonnya terjadi dia bunuh diri, kan duitnya heret. Gak ada memang cara begitu, tapi bisa saja terjadi. Kalau tidak saya ngomong nih, kan masih lama nih pemilunya. Terutama bapak-bapak kalau menyalonkan DPR, ada yang calon DPR. Jangan sampai mau nyalonkan DPR duit CF, aduh lah, jalan pintas saja. Aduh, nggak boleh. Nah, ya misalnya, kan kita ada doktrin tuh. Wala ta'asu mirailah, tidak boleh putus asa di nama Allah. Kan kalian ini putus cinta itu sudah biasa. Kalau putus asa dosa. Enggak biasa putus cinta itu. Enggak. Putus cinta itu ya hal yang bisa jadi, bisa terjadi. Bagaimana tidak diputus cinta yang enggak awalnya gua gak seimbang di perjalanan, dia bisa ngotot nih, ada si A ngotot ada si B. Orang sudah jelek, gak punya uang, itu mana cantik, turunan banyak uang. Lalu di perjalanan diputus, ya salah siapa? Kamu aja gak tahu diri, miskin, kolot, aki-aki, yang orang, ya diputus, itu kan salah kita, tidak mengukur diri gitu. Jadi sebetulnya awalnya yang salah. Kalau kita ketemu sama yang baik, kan mungkin di perjalanan putus. Sebenarnya itu hawa nafsu awalnya itu. Dan kenapa putus? Kan harus pertanyaan, jangan menyalahkan orang. Mungkin putus karena kita yang salah. Seorang perempuan diputuskan hubungan cintanya sama seorang laki-laki, ya mungkin dia yang salah. Kalau dia tidak berbuat salah, gak mungkin orang yang jelek aja jadi cantik. Kalau sudah berbuat salah, buru-buru orang jelek, yang cantik aja jadi jelek. Coba bapak sekarang naik pemajikan, ngurang bogo, begitu orang yang salah, manyun, bibir manyun, jadi jelek. Katanya gelis pada saat itu. Kamu labun bapak boga pemajikan ini tadi bayar duit, tambah peot. Jadi sekiranya masalah kita yang salah, yang nggak suka nyalain orang. Ya. Baik. Jadi sebetulnya persoalan-persoalan sosial ini, jadi anamik society tadi itu, yang ini yang ngeri.
Kalau tadi apokaliptik itu makan sikte yang ya menyangkapi tentang kiamat. Itu kan sudah disebut Al-Quran. Ya, istidad, persiapan kita itu di dalam Quran soal Qul in kuntum tuhinullaha fattabi'uni. Udah itu. Cinta Allah, ikut ajaran Rasul. Anfiqu fisabilillah wala tulqu biaydikum ila talukah. Surah Al-Baqarah 95. Wa anfiqu fisabilillah, dan berimpaklah kamu di jalan Allah. Itu awalnya tuh. Lagi-lagi wala tulqu biaydikum ila talukah. Tidak boleh kamu menjatuhkan diri kepada kehancuran, baik dengan tangan atau dengan diri. So, di Quran itu kan ID itu tangan itu kan yang paling dominan, padahal itu bukan hanya dengan tangan. Itu sebagian saja dari diri kita. Bisa juga ya wala tulqu biaydikum itu dengan sebab tadi diri kita sendiri. Berkaitan dengan awal ayat anfiqu fisabilillah, kamu harus berinfak di jalan Allah sehingga tidak akan rusak harta kamu, tidak akan rusak dirimu. Jelas tidak boleh kamu menjatuhkan diri kepada kerusakan. Akibatnya apa? Tidak infak. Coba kalau infak, tak akan rusak harta kita, gak akan rusak diri kita. Kan ada dua yang terkenal. Ketika subuh, malaikat mendoakan kepada, ada dua orang kan, Allahumma ati mumpikan khalaf, ya Allah, ini orang yang infak tadi itu berikan ganti ya Allah. Didoakan oleh malaikat infak subuh tuh. Infak hari ini didoakan nanti malam. Infak malam ini besok didoakan subuh. Tapi ada juga wa'ti mumsikan talab, ya Allah, berikan ini orang yang kikir, hancur harta bendanya, hancur dirinya, sampai bingung dia. Ini ayat apa tadi? Surat Al-Baqarah 195. Awal dimulai dari anfiqu fisabilillah. Di Quran itu anfiqu fisabilillah tidak kan ayat 5 anwal anfus. Ini tidak ada, disembunyikan. Sama dengan ikra bismi rabbik. Maf'ulnya, objeknya disembunyikan saking banyak yang dibaca. Sudah saya sampaikan berapa persentase ilmu harus hasil baca yang ditemukan di barat itu berapa tahun lalu. Para Islam sudah mengajarkan baca, itulah ilmu. Makanya rumusnya kan ilmu itu perpustakaan. Jadi kaitan dengan wa anfiqu fisabilillah, ini infakkan oleh kamu, diri kamu, harta kamu. Tapi di surah At-Taubah infak itu harta dulu. Jihad itu harta dulu, baru jiwa. Kalau tidak diinfakkan harta kita, jiwa kita, hancur kita. Sehingga wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, kalau infak dulu, serahkan harta kita, serahkan diri kita kepada taat atau di dalam taat kepada Allah. Baik itu infak untuk jihad, yang sebenarnya jihad itu kalau kemarin saya sampaikan itu kecil, Pak. Infak kita untuk jihad fisabilillah, membela perang, kecil. Kenapa kecil? Karena kalau nunggu itu kita lama. Kayak baru mau infak lalu perang, kalau sudah ada perang baru infak. Ini kecil. Kenapa kecil? Ya lama. Yang paling berat itu ketika dihadapkan dengan fakir miskin. Itu. Ya, silaturahmi. Atau mengantisipasi janda jompo, bukan janda herang, janda jompo nur bere, janda yang punya yatim. Imayan jangan janda yatim, tidak punya yatim, itu gak benar. Jadi janda jompo itu yang banyak tuh, orang-orang fakir miskin itu yang banyak, ya. Sehingga kalau kita tidak peduli kepada yang fakir miskin di keliling kita, itu kehancuran. Bukan hanya kita, hartanya hancur, tidak berkah. Makanya tadi wala tulqu biaydikum ila taluka, jangan diri kamu dihancurkan oleh karena kamu kikir, itu maksudnya. Ini kaitan dengan apa? Wala tulqu anfusakum. Jadi ayat ini Pak 195 kalau dikaitkan tadi dengan surat Yusuf, dikaitkan dengan surah An-Nisa, wala tulqu biaydikum ila taluka. Ini sama, ada wala tulqu bi anfusikum ila taluka. Kalau ID tadi itu kan ini balasan itu dengan usaha kita. Sama di Quran kan wama asobakum min musibatin, apa saja yang menimpa diri kamu, musibah apapun yang menimpa diri kamu itu fabima kasabat aidikum, dengan sebab usaha kamu dan diri kamu. Itu tadi ya, surat Asy-Syura itu ayat 30.
Makanya kesimpulannya nanti kita di dalam menyikapi judul ini, kita harus apa? Kembali kepada surat Yusuf tadi. Ya. Apa surat Yusuf itu? Surat Yusuf itu kan wala ta'asu min rohillah, itu sebenarnya ada awalnya itu. Ya. Awalnya kan kisah ini nasihat Nabi Yakub. Nasihat Nabi Yakub kepada putra-putranya yang 10, kan Nabi Yakub punya 12. Di antaranya Bunyamin dan Yusuf. Kisahnya itu. Idhabu fatahassasu Yusuf wa akhi. Sama mereka kan sedih. Lain menang Yusuf dah balik, malah ketika datang Bunyamin juga gak ada. Kata Nabi Yakub, udah kamu pergi lagi ke sana, periksa cari itu Yusuf dan saudara kamu dan Bunyamin. Maka itu muncul tadi wala ta'asu min rohillah, kamu jangan berputus asa, udah pergi lagi ke sana, cari itu, barangkali ketemu sekarang namanya Yusuf dan Bunyamin itu. Itu ayat begitu Pak, kaitannya dengan sejarah Nabi Yakub. Nah begitu ya. Jadi menghadapi masalah apa? Itu sama tadi. Tidak boleh berputus asa karena mereka ingin mendapat sukatan karena waktu pailit dan peceklik. Tetapi memang betul kirimannya banyak Pak, uangnya cukup lah untuk dipresin. Tapi anak hilang 2, Yusuf gak ada, Bunyamin juga gak ada. Nah, itu dalam aspek syariatnya hilang. Tapi akhirnya karena memang sudah di setting seperti itu, akhirnya Nabi Yakub diperintahkan oleh Yusuf, Bunyamin, sebab kata Bunyamin, saya sesuai perjanjian tidak mau pulang ke Mesir sebelum orang tua saya mengizinkan. Akhirnya supaya bisa pulang oleh mereka, maka dibawa ke Mesir, ketemu sudah. Nah, akhirnya adalah itu simbolnya Pak. Sekali lagi, solusi terbaik itu oleh Allah dibuat strategi itu. Jadi sekali lagi, semua kejadian yang sampai muncul ayat wala ta'asu min rohillah, ini adalah dari aspek masalah kebanyakan sosial ekonomi dan jabatan juga, termasuk dari kisah-kisah yang ada di ayat-ayat lainnya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa bunuh diri itu dari ajaran Islam, atau orang yang bunuh diri itu adalah teroris dari umat Islam, itu terbantahkan oleh wala tulku taluka atau wala taqtulu anfusakum. Tidak ada Islam mengajarkan untuk bunuh diri, tetapi justru solusinya adalah dihadapi dengan cara Islami, sabar, tawakal, dan usaha maksimal. Lagi mudah-mudahan hari ini memberikan informasi untuk kita semua, karena setiap hari, setiap pertemuan kita ada judul yang saya buatkan sengaja. Intinya bagaimana menyikapi hidup ini. Jangan sampai kita sudah hilang dunia, sudah hilang harga diri, di akhirat masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Dunia kita sejahtera dan di akhirat kita insyaallah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.